Ngobrol santai bersama Kang Trian, orang Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang sukses menjadi pengusaha batagor di Ternate. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan komen video ini. Juga share video ini ke teman Anda, karena video ini banyak makna dan motivasi buat kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi gimana sekarang jualan batagor? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah lancar. Ya berangkat sore, wajar lah pulang malam. Berangkatnya aja jam berapa? Tadi berangkat jam berapa? Kurang lebih jam 4. Jam 4 sore. Jam 4. Terus pulang sekarang jam berapa? Pulang tadi jam 12. Jam 12 malam. Nah, kebetulan hujan jadi singgah dulu toh. Iya. Alhamdulillah jualannya gimana? Alhamdulillah. Ya kalau ukuran 8 kilo mah habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Anda itu berbisnis batagor itu sejak kapan? Kalau untuk ikut orang itu tahun 2018. Pertamanya ikut orang. Dulu belajar ikut orang toh. Nah, kebetulan ada rezeki yang nekat-nekatin aja 2020 pertengahan buka sendiri. Pokoknya namanya kalau kita usaha dari tingkat nol misalkan ikut orang sudah naik ikut orang baru kita buka sendiri, tetap kita dari nol lagi, dari nol terus pelan-pelan dari awalnya cuma 2 kilo 3 kilo alhamdulillah sampai naik sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan lah. Selama Anda menjalankan bisnis ini, apa sih keluh kesahnya? Kalau dibilang keluh kesah ya intinya kalau namanya jualan tidak terlepas dari namanya keluh kesah. Artinya kan begini, apa namanya, kita kan dituntut terus bangun pagi, sedangkan saya terus terang kalau saya pribadi orangnya malas, mau tidak mau kalau sudah kita punya usaha sendiri mau tidak mau kita harus bangun pagi, mau tidak mau itu yang dinamakan keluh kesah itu. Tapi untuk yang lainnya ya namanya usaha sudah mungkin semua orang sudah tahu, sudah nggak perlu saya jelaskan. Tapi untuk saya pribadi memang bangun pagi itu keluh kesahnya, bangun pagi pulangnya malam, aduh apalagi ditambah somai kerjaan tambah banyak. Tapi selama saya lihat Anda sekarang ini ya, jualannya makin rame, makin laris gitu kan, udah terkenal juga di Ternate, apalagi bagian Ternate Selatan ini. Jadi pendapat Anda itu gimana? Kalau masalah terkenal dan tidak terkenal itu kan tidak terlepas dari segala sesuatu, itu kan tidak terlepas dari proses. Setiap usaha itu tentu berproses. Tidak mungkin orang hari ini kenal saya hari ini, tapi orang nggak tahu saya dari awalnya seperti apa. Kuncinya cuma satu, habis nggak habis ya jangan ngeluh, habis nggak habis jangan ngeluh, nikmati saja prosesnya, menikmati prosesnya. Jalan seperti air kalau di sungai itu kalau dia belok ya belok gitu, intinya begitu, simpel aja sih. Jadi selama menjalankan bisnis ini udah berapa tahun? Mungkin dari 2020 sampai 2024 ya, hampir 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lah 4 tahun karena 1,5 tahun kan masih ikut orang. Iya. Gitu. Berarti ya mungkin omsetnya udah tinggi kali ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau untuk omset setiap orang pasti punya omset, tapi kan ada kebutuhan lain. Ada kebutuhan yang harus diutamakan. Ada kebutuhan yang memang yang belum bisa terpenuhi masih banyak. Maksudnya kan intinya bukan berarti saya usaha 4 tahun harus punya uang, enggak. Artinya kan namanya usaha ada naik ada turun. Ombak saja kadang dia besar kadang dia kecil gitu. Jadi kan sekarang nih jalan bisnis batagornya udah berjalan gitu kan, apakah Anda tidak berminat gitu untuk membuka cabang baru dan menambahkan karyawan baru gitu? Pertanyaan yang bagus sebenarnya itu, Bos. Pertanyaan yang bagus. Karena begini toh, dulu mungkin istilahnya orang kita bilang begini, kalau dalam bangunan itu toh, kalau kita ibaratkan bangunan, fondasinya dulu saya pernah punya karyawan sampai 3. Mungkin itu bukan berarti karyawan salah, bukan, tapi memang real kesalahan saya pribadi. Karena apa? Berarti begini,
saya baru keluar dari orang, baru buka usaha sendiri. Kalau dibilang seperti bangunan, pondasinya belum kuat. Bukan bangunan toh. Ya bisa dibilang bangunan, bisa dibilang kalau pohon ini kan akarnya belum kuat, di bawah belum kuat, belum ada pengalaman untuk usaha sendiri aja belum ada pengalaman, apalagi baru belum apa-apa saya sudah bawa karyawan. Otomatis kan setidaknya saya belum paham bagaimana ngelola karyawan. Kan ininya begini, ambil karyawan itu tanggung jawabnya bukan berarti cuma sampai hari ini, bukan. Artinya kalau dibilang aitnya nih, hidup mati, makan, keselamatannya, tidurnya itu bos yang tanggung jawab. Jadi kalau untuk minat insya Allah ada, cuman untuk hari ini saya masih berproses, artinya masih belajar dari pengalaman untuk ya bisa lebih baik lagi untuk ngelola, masih merhatikan orang dulu tuh. Jadi nggak segampang yang orang bayangkan ambil karyawan itu, nggak segampang. Namanya usaha kan istilahnya begini, orang bilang ada karyawan satu misalkan, ada karyawan satu, terus kita untung nama satu, enggak. Justru kalau ada karyawan satu, tetap satu ditambah satu bisa jadi satu, itu begitu. Gitu. Kalau karyawan dua, berarti satu ditambah satu, satu ditambah dua sama dengan berapa? Sama dengan dua, sama dengan satu. Tetap satu. Begitu. Kalau untuk nama karyawan pasti bakal, cuman masih istilahnya kalau dibilang nyaman sendiri masih bisa dihandle sendiri, masih bisa kelola sendiri. Insya Allah kedepannya ya pastilah. Jadi Anda sekarang ini masih proses dapurnya masih Anda sendiri, proses marketing jualannya juga masih Anda sendiri, begitu? Iya, begitu. Itu Dang. Iya, hebat sekali Anda ya. Jadi motivasi nih untuk anak muda sekarang yang mungkin baru lulus SMA, yang ingin mulai bisnis apa gitu, jualan apa. Jadi motivasinya itu apa? Untuk anak-anak ya, anak-anak muda sekarang lah. Kalau gitu. untuk motivasi, kalau dibilang, kalau bahasa ini sebenarnya nggak lumrah sih. Intinya jangan berani mencoba. Jangan berani mencoba, satu. Jangan takut, maksudnya, sorry. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena apa? Saya dulu, mungkin teman-teman sini sudah tahu semuanya. Dulu itu orang lain sudah ke somai, orang lain sudah ke yang lain tuh. Saya masih tetap saya batagor, tapi dulu memang rasa takut itu ada. Takut bagaimana ini nggak bisa. Pada saat saya untuk nyoba, alhamdulillah kan sekarang sudah ada menu somai. Alhamdulillah, justru batagor kalau dibilang kalah ya untuk hari ini bisa disebut kalah. Karena apa? Ketika somai habis, batagor kurang jalan karena mereka maunya campur. Jadi intinya untuk anak-anak zaman sekarang, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Masalah hasil itu belakangan. Terus yang kedua, kalau untuk usaha, maksudnya kalau kalian untuk mau usaha, jangan berpikir untung dulu. Itu. Jadi berpikir bagaimana caranya usaha ini disukai orang. Satu gitu, bagaimana produk kita ini disukai orang dulu. Kalau masalah untung itu belakangan. Ketika produk kita sudah disukai orang, maka begini, kita jual berapapun mereka tetap akan beli. Nah, disitulah nilai plusnya, nilai keuntungannya. Intinya begitu. Intinya jangan takut untuk mencoba. Terus kalau mau usaha, jangan dulu berpikir untung. Ini begitu saja, simpel saja. Dan kalau memang istilahnya, kalau untuk dibilang untuk motivasinya, kalau sudah punya sendiri, ya intinya jangan sombong lah. Tetap merendah, tetap biasa aja. Jangan istilahnya baru naik sedikit sudah. Santai saja. Saya dari dulu nih santai saja, begini saja dulu. Ya begitu. Saya Pak. Bang. Oke, terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak muda Bapak ya. Ya, mudah-mudahan Bapak juga selalu sukses dan punya cabang lain juga ya. Amin. Kita doakan sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Bapak ini asli memang dari Pelabuhan Ratu ya? Asli Pelabuhan Ratu. Sudah lama di Ternate ya di sini ya. Sampai kawin orang sini. Oh, sampai menikah sama orang Ternate sini. Masya Allah. Ya kan intinya begini. Ketika kita sudah menikah, maka jalan usaha pun terbuka. Betul. Karena betul. bukan masalah karena apa?
Kalau dibilang jalan usaha terbuka, kenapa? Di situ akan ada keterpaksaan dalam diri. Ketika saya masih ikut orang, maka hasil saya segitu-segitu aja. Tapi ketika kita keluar sendiri, usaha sendiri, maka insya Allah disitulah ada jalan gitu. Intinya jangan takut mencoba, coba aja dulu. Jadi Bapak ini apa? Coba. Usaha dulu atau nikah dulu ini? Atau selama masih kerja nikah dulu atau Dulu udah waktu punya usaha baru nikah? Belum. Sebelum nikah dulu, nikah itu saya masih ikut orang. Dulu itu ikut orang. Saya habis nikah pun saya masih ikut orang. Itu berapa lama itu? Itu Kira-kiranya? sekitar kalau kurang lebih hampir 1 tahunan lah. 1 tahun setelah menikah masih ikut Masih orang. ikut orang, 1 tahun kurang lebih. Cuman karena kan namanya setiap orang kan kebutuhannya berbeda-beda, Iya. maka saya memberanikan diri lah. Apapun resikonya ya harus beranikan diri, buka sendiri. Iya. Jadi alhamdulillah ya punya istri nemenin Iya, Bapak iya. dari nol gitu Iya, gitu ya. betul. Sampai sekarang Bapak sukses. Meskipun Bapak tidak Kalau pernah dibilang- menonjolkan kesuksesan Bapak Kalau gitu ya. dibilang sukses masih jauh dari kata sukses. Cuman istilahnya kalau dibilang sukses kan untuk orang-orang yang levelnya beda dengan saya lah. Ada mungkin orang yang lebih sukses dari saya, enggak. Kalau untuk sukses itu jauh. Cuman kalau menurut saya belum sukses. Cuman hari ini alhamdulillah saya bisa usaha sendiri. Intinya kalau dibilang bisa menginjakkan, jadi berpijak di kaki sendiri gitu, intinya begitu. Kalau dibilang sukses belum, masih jauh. Ya, terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Motivasi bahwa kita usaha itu harus lihat dulu resiko, harus berani mencoba begitu kan? Iya, oke. Terima kasih. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.